Jadi seperti itu untuk mengaplikasikan pupuk organik cair yang sudah saya fermentasi dari kotoran hewan, ya, pupuk terbaik untuk tanaman. Dan alhamdulillah setelah kemarin saya semprot juga ini seperti ini. Dan lihat nanti batangnya akan cepat besar setelah nanti dikocor oleh pupuk organik kotoran walet yang sudah saya cairkan di sini. Ya sahabat, ya barusan yang di bawah. Simak terus video sampai dengan selesai. Terima kasih. Pohon durian bawor di bawah usia 1 tahun, dan kita kembali ke sini tanaman durian musangking. Oke ya, selesai dan saya lanjut melakukan aktivitas saya yang lainnya. Terima kasih. Usia 1 tahun kemarin sudah saya melakukan pemangkasan dan dibalut langsung oleh plastik karena biar tidak tercecer langsung oleh air hujan. Dan akan saya berjalan ke sana. Dan ini adalah bawor, ya, di bawah usia 1 tahun. Oh, tinggi ya. Karena di sini matahari cukup. Kemarin saya melakukan penyemprotan. Ya, untuk interval penyemprotan insektisida biasa lakukan 8-10 hari sekali. Kalau kita terus rawat tidak terasa sahabat ya, cepat besar juga. Iyalah lama. Kalau memang kita tidak dirawat ya memang lama. Ditanam dibiarkan begitu saja enggak kan. Jangankan durian, pohon pisang aja semua jenis tanaman saya rasa kalau ditanam dibiarkan aja nggak bisa. Bukan hanya durian saja. Jadi di video kesempatan saya kali ini bukan untuk mereview saja tanaman durian yang sudah melakukan penyemprotan kemarin, melainkan saya akan melakukan pemupukan dengan pupuk yang terbaik bagi saya untuk tanaman durian ya, yaitu pupuk dari kotoran hewan atau kotoran walet yang sudah saya fermentasi melalui bahan-bahan dasar seperti M4, molase atau gula merah ya kalau tidak ada molase. Terus gelebok pisang saya simpan di situ, air cucian beras, urin kelinci, kemudian didiamkan batas minimal 2 minggu siap untuk diaplikasikan. Lebih daripada 2 minggu tuh bagus. Untuk airnya 50 liter saja. Kalau memang untuk kotoran waletnya ya sampai 15 kilo aja ya. Jangan banyak-banyak karena banyak-banyak itu meludak dia ya, atau luber di dalam tong air dia itu sendiri nanti. Baik, simak terus video sampai selesai. Saya akan melanjutkan pemupukan tanaman durian bawor yang di sana, Bu, ya. Yang di sana dulu baru lanjut jalan kemari. Oke, terima kasih. Oke ya, saya tadi di sana, saya akan lanjut ke sini berjalan. Nah, ya kembali saya semprotin. Sekarang kan saya kasih pupuk nutrisi ya. Oke, katanya memupuk jangan musim kemarau. Betul sahabat, jangan ya kalau musim kemarau jangan dipupuk. Kalau dipupuknya dengan NPK. Di sini kan akan saya melakukan pemupukan dengan pupuk kotoran hewan yang sudah saya fermentasi. Kebetulan di sini juga akan saya kasih. Ya, sebelumnya kan saya siram dulu lahannya. Setelah saya siram baru dikasih pupuk. Ya, biar cepat meresapnya ya. Baik, saya lanjut melakukan proses pemupukannya pada tanaman durian bawor yang usia di bawah 1 tahun. Oke, kalau sudah begini mah sedap dilihat. Baik sahabat, kita lanjut untuk melakukan pemupukannya pada tanaman durian bawor saya di sini. Nah, di sini adalah pupuk kotoran walet yang sudah siap fermentasinya. Jadi itu memupuk itu nggak harus mengeluarkan duit juta ya. Memang betul praktis ya, tapi kan tidak semua petani itu mampu untuk membelinya ya, bukan melemahkan, mohon maaf. Termasuk saya pribadi, karena kebutuhan hidup itu bukan cuma dipupuk saja, melainkan di kebutuhan sandang pangan, papan juga yang lain-lainnya ya. Jadi begitu. Jadi apa salahnya kita membuat sendiri, hanya mengeluarkan modal seperti gula merah M4 ya, tidak habis sampai 200, tidak, saya percaya saya tidak habis ya. Jadi kita tidak lebay harus pakai pupuk ini pupuk itu ya, menguntungkan merek dagang.
cukup ini aja kita aplikasikan, betul nggak? Yang penting kan kita rutin, tanahnya juga jadi sehat juga, modal sedikit yang kita keluarkan, betul nggak sahabat? Apalagi sahabat tanamannya itu di sekitaran rumah ya, itu nggak harus banyak buang energi untuk melakukan perawatan. Jadi kalau memang terjangkau ya, kenapa tidak? Nah seperti ini, nanti lihat reaksinya untuk tanaman durian setelah nanti lebih daripada 4 hari ya. Karena kalau dicairkan itu reaksinya kan jauh lebih cepat dibanding dengan tidak dicairkan sama sekali, baik NPK majemuk maupun pupuk organik ya. Itu kalau reaksinya itu jauh lebih cepat, cuma hanya saja kalau memang pupuk NPK itu kan nggak boleh kena batang tuh. Cara mengaplikasikannya ketika dicairkan nanti ya, dan dosisnya juga nggak harus banyak gitu. Itu kekurangan daripada NPK yang dikocorkan. Hanya saja kelebihannya itu dia kinerjanya jauh lebih cepat dibanding dengan pupuk organik ya. Jadi kalau pupuk organik itu pengen jauh lebih cepat atau sama dengan pupuk NPK kinerjanya ya, kita ditambah lagi dosisnya ya. Untuk pengaplikasian tambah lagi ya. Kalau misalkan dengan pupuk NPK 60 sampai 80 gram dia jauh lebih cepat ya, kita bandingkan aja dengan pupuk organik cair di sini. Gunakanlah lebih daripada 1 liter ya untuk per pohonnya. Insya Allah cepat juga malah tanah. Cuma kan di sini kan menangnya daripada pupuk organik bisa dihantam di musim kemarau saat ini ya, kalau diaplikasikan gitu. Jadi tanahnya juga tidak mudah keras ya, tidak mudah keras oleh faktor alam, cuaca lingkungan seperti penyiraman, kena air hujan ya. Kita bantu dengan pupuk organik cair, pupuk organik padat ya. Keuntungannya juga dia tidak akan melemahkan pH tanah ya. Cuman kalau hantam-hantaman dengan pupuk kimia ya, tidak diimbangi dengan organik ya, pH tanah terus melempem, terus amblas ya, terus stagnan gitu sahabat ya. Jadi untuk pH tanah gitu, dan ketika pH tanah tanaman durian ini melempem ya, otomatis pertumbuhan tanamannya juga tidak akan sesehat ini ya. Jadi nanti kan dikasih kocor dengan pupuk organik cair yang saya bantu di sini kan jauh lebih cepat juga nih pertumbuhannya, reaksinya ya. Kalau dikocorkan memang jauh lebih cepat dibanding tidak dikocorkan atau padat ya. Karena pupuk organik terkena slow release, betul, slow release kalau tidak dicairkan. Kalau masih berbentuk padat ya memang begitu sahabat ya. Cuma hanya saja dia bisa bertahan jangka panjang gitu. Dan buahnya juga sehat gitu kan, lingkungan tetap ramah kan begitu. Kita bukan promosi pupuk dan menjatuhkan pupuk lain, enggak, mohon maaf ya. Jadi kan saya kembali kepada para petani juga, para petani khususnya untuk petani pemula yang kekurangan budget ya untuk beli pupuk organik. Itu kan kita bisa ngasih informasi. Kenapa tidak? Kalau di perkampungan jelas lah, setiap kampung setidaknya ada ini ya, kandang kambing, kandang sapi. Itu bagusnya lagi oleh para petani dimanfaatkan gitu. Jadi sekarang setelah pada tahu ya, pupuk kandang itu pada dijual malah ya. Itu kan bagus juga, tidak masalah. Tidak masalah dijual oleh para peternak kambing misalkan gitu. Jadi kan saling menguntungkan satu sama lain. Kita diuntungkan, peternak kambing juga sama-sama diuntungkan, atau peternak hewan yang lain ya, sama-sama diuntungkan. Karena kita juga kan buat keuntungan sih, buat untuk merusak tanaman. Yang jelas kita harus tetap difermentasi dulu. Kalau tidak difermentasi itu belum organik namanya ya. Begitu sahabat yang masih kotoran hewan. Jadi mau tidak mau sahabat harus difermentasi dulu. Tidak apa-apa, beda tujuan, beda maksud, beda cara itu tidak masalah. Sudah biasa kalau beda pendapat itu. Yang nggak boleh itu kita berselisih paham sebenarnya. Kalau cuma beda pendapat, namanya juga pendapat, ibarat kata itu mazhab ya, agama kan. Kalau di agama itu kan mazhab. Kita juga sama, perlakuan pada tanaman-tanaman itu lain orang lain cara ya. Rambut boleh hitam, tapi hati tidak semua sama. Yang penting tetap satu tujuan, menanam ingin cepat berbuah, menuai, dan bisa mendapatkan hasil ya dari lahan kita sendiri. Terima kasih. Jadi hanya itu saja sedikit informasi dari saya. Makanya jangan asal sebelum melakukan penanaman tanaman durian atau tanaman-tanaman yang lainnya, terus kita bantu dengan pupuk organik, karena organik di sini sangat dibutuhkan sekali oleh
setiap tanaman, terutama tanaman durian yang akan kita tanam atau tanaman durian yang sudah terlanjur kita tanam. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih banyak bagi yang sudah dukung channel saya. Saya banyak ucapkan terima kasih dan jangan bosan-bosan untuk terus sharing dengan saya seputaran tentang tanaman durian atau tanaman cengkeh dan lain-lain. Insya Allah akan saya bantu semampunya saya melalui informasi atau sharing-sharing dari video saya. Terima kasih dan ketemu lagi video saya berikutnya, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.